Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sumenep siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga ingin menyapa Anda pemirsa RRI Sumenep.net. Kita jumpa di dialog khusus kesempatan siang hari ini bersama Kejaksaan. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi Anda pendengar yang nantinya bisa berinteraksi langsung ya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Lewat jalur telepon tentunya di 662317 ataupun di 665396. Bisa juga WhatsApp di 0811 3345 101. Dan ketika kita berbicara soal keadilan restoratif ataupun restoratif justice gitu ya, ini menjadi paradigma utama pendengar dalam KUHP dan KUHP baru di Indonesia. Ini bergeser dari pembalasan menuju pemulihan keadaan. Nah, fokusnya adalah mediasi, yakni antara pelaku dan korban untuk perkara ringan atau ancaman penjara di bawah 5 tahun. Namun pendengar, pengecualian ketat ini berlaku untuk kejahatan serius. Nah, seperti apakah kejahatan yang dimaksud, kemudian bagaimana mediasi juga yang sudah dilakukan dan bisa dikerjakan begitu ya, bentuknya juga termasuk mekanismenya. Kita akan bahas tuntas kesempatan siang hari ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan perbincangkan soal keadilan restoratif di era KUHP dan KUHP baru bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep, yakni Pak Vincentius Tampu Bolon SH. Assalamualaikum Pak Vincent. Waalaikumsalam Mbak. Kabar baik di siang ini? Baik. Iya, kayaknya kurang dekat dengan mic nih Pak. Oke, baik. Biar suaranya terdengar jelas ya. Baik. Ini Pak Vincent, dari sepanjang saya berdialog dengan Kejaksaan, ini wajah baru. Sudah berapa lama Pak di Sumenep Pak Vincent? Kebetulan saya sudah mau 2 bulan di Kejaksaan Negeri Sumenep. Bukan sudah Pak, baru. Baru ya. Baru 2 bulan. Baik. Berarti dari sebelum Hari Raya lah ya. Iya, betul. Kerasan Pak di 2 bulan ini? Ya. Nyenyak tidurnya gitu di Sumenep? Nyenyak, tidurnya nyenyak. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya gak pulang-pulang. Ya, alhamdulillah kalau kerasan. Baik, di sebelah Pak Vincent ada RTD Romius SH, beliau sebagai jaksa fungsional. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Pak Teddy kan bisa dengar jelas suara saya nggak? Ya, jelas. Alhamdulillah. Mic-nya kayaknya perlu didekatkan lagi nih Pak, biar suara Pak Teddy juga lebih jelas. Baik, pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan share di dialog khusus siang hari ini ya. Anda juga bisa memberikan pertanyaan di live chat lewat YouTube RRI Sumenep.net. Kita punya kesempatan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, saya kayaknya harus ke Pak Vincent dulu nih untuk sedikit gambaran ya, karena di era KUHP dan KUHP ini apakah ada perbedaan Pak dengan yang sebelumnya? Di mana letak perbedaannya nih Pak Vincent? Baik, jadi kalau semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang ada banyak perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan KUHP yang lama dan KUHP yang lama.
Terkhusus terhadap materi kita pada pagi hari ini itu terkait dalam keadilan restoratif. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang sekarang ini sudah memang betul-betul mengatur tentang penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif. Berbeda dengan sebelumnya yang tidak diatur secara lengkap dan jelas di dalam aturannya. Mungkin seperti itu yang terasa perbedaannya. Iya. Aha. Yang penting, perubahan penting isinya dengan kejelasan-kejelasan yang digambarkan tadi apa saja nih Pak Vincent? Banyak perubahannya. Jadi kalau sekarang ini berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku per Januari tahun 2026 ini, itu jelas diatur di dalam pasal 79 sampai dengan pasal 88 KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau sekarang ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekarang sudah jelas bahwa penyelesaian mekanisme keadilan restoratif itu sudah jelas diatur. Bisa dimulai dari tahap penyidikan, mulai dari tahap penuntutan, dan dalam tahap persidangan di pengadilan pun bisa diselesaikan dengan mengutamakan keadilan restoratif. Itu yang paling jelas perbedaannya yang diatur di dalam KUHAP yang baru ini, Mbak. Oke, baik. Kemudian mekanisme atau tahapan nih yang penerapan keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan selama ini apa saja? Baik, karena ini memang kami berbicara dalam bentuk mekanisme keadilan restoratif yang ada di Kejaksaan ya, walaupun ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada tahap penyidikan, misalnya penyidik Polri ataupun nanti dalam tahap persidangan majelis hakim juga bisa menyelesaikan perkara itu dengan keadilan restoratif. Yeah. Pada kami, misalnya kan kalau ada nanti suatu perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21, pada saat dilakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa penelitinya, jaksa P16A-nya, kemudian akan melihat perkara tersebut, apakah kira-kira memenuhi syarat subjektif atau syarat objektif untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif. Jadi setelah itu dilakukan, kemudian meminta persetujuan dari pimpinan, yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, untuk menerbitkan surat perintah untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Selanjutnya setelah itu dilakukan, kemudian jaksa peneliti kemudian akan mengundang para pihak, baik itu pihak korban, pihak tersangka, penyidiknya, untuk mencari kira-kira apakah bisa terhadap perkara ini untuk diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, di mana unsur utamanya itu selain tadi yang saya sampaikan syarat subjektif dan objektif itu adalah adanya niat perdamaian. Nah, ini dia titik utamanya, ini perdamaian dulu nih. Kalau mereka mau, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya sampai pada akhirnya nanti kami jaksa fasilitatornya yang biasanya didampingi dengan Bapak Kajari dan Kasipidum akan melakukan expose. Jadi bagi kami Mbak, pelaksanaan ini memang betul-betul dilakukan secara berjenjang, secara berjenjang dengan meminta persetujuan pimpinan. Kemudian nanti setelah disetujui oleh pimpinan, maka akan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutannya, dan itu kemudian akan kami mintakan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb, untuk mengeluarkan penetapannya. Jadi setelah itulah baru sahlah dinyatakan bahwa perkara itu sudah dihentikan pada tahap penuntutan. Itu, Pak. Baik, ini khusus yang di Kejaksaan ya, Pak? Di Kejaksaan. Ya, Pak Teddy, peran jaksa fungsional dalam hal ini di KUHP dan KUHAP yang baru di mana nih Pak? Untuk peran jaksa fungsional di KUHP baru ini sebetulnya sama. Semua jaksa, baik itu di struktural itu ada jaksa itu ada satu. Kemudian dalam pelaksanaannya jaksa itu kita melaksanakan sesuai dengan undang-undang itu. Contoh seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kasipidum, juga di persidangan juga kita melakukan RJ juga yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan pasal 204. Hakim memfasilitasi korban dengan terdakwa. Itu setelah dia damai, maka diberikan surat nantinya surat damai kedua belah pihak itu nantinya akan menguntungkan daripada terdakwa, karena nanti menjadi acuan putusan hakim dalam meringankan. Itu. Sejauh ini sudah berapa banyak yang ditangani nih Pak Teddy?
Di mana di Kabupaten Sumeneb. kalau di Kabupaten Sumeneb seperti yang disampaikan oleh Pak Kasibidum bahwa untuk Januari dengan sampai dengan April itu 3 perkara, banyak perkara kasus penganiayaan. Kebanyakan penganiayaan. Iya, untuk tahun 2025 kemarin juga sekitar kurang lebih 20 perkara. Ya rata-rata itu penganiayaan. Iya. Kadang-kadang penggelapan juga itu. Dan semua perkara itu terselesaikan dengan RJ. Terselesaikan dengan RJ. Ya. Baik, artinya komunikasinya cukup bagus lah ya. Bagus, ya. Ini juga kerjasama dengan kepolisian begitu Pak Teddy? Iya, kalau di tahap penuntutan Dengan kepolisian. dengan kepolisian, ya. Dengan tokoh masyarakat juga hadir, dengan keluarga dari tersangka, keluarga dari korban. Baik. Iya. Nah, ini Pak Vincent, khusus untuk penganiayaan, karena itu sering yang terjadi ya di Kabupaten Sumeneb. Itu kejadiannya seperti apa sebenarnya Pak? Gambarannya begitu, kemudian itu bisa terselesaikan. Baik, jadi kan di dalam syarat subjektif dan syarat objektif penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif itu kan ada syarat-syaratnya Mbak. Yang paling mungkin dasarnya bahwa ancaman pidananya itu harus di bawah 5 tahun. Ya, ringan lah ya. Ya, ancaman di bawah 5 tahun. Kemudian itu baru pertama kali dilakukan oleh tersangka tersebut. Jadi tidak boleh dia misalnya contoh udah 2 kali, kemudian dia meminta untuk melakukan RJ itu tidak bisa. Kemudian juga di dalam prosesnya itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perlunya adanya perdamaian. Jadi tadi kalau menyambung sampai yang disampaikan sama Mbak terkait dengan penganiayaan, karena memang ancaman penganiayaan itu di bawah 5 tahun. Jadi terhadap perkara itu memang sangat dimungkinkan untuk diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Tentunya dengan syarat tadi yang saya sampaikan juga ada beberapa syarat bahwa itu baru perbuatan yang pertama dilakukan dan memang terhadap perkara itu ada perdamaian. Karena kan yang namanya penganiayaan ini kan pasti ada korban. Bukan hanya pelaku saja yang melakukan. Jadi kalau dia sudah bisa berdamai, bisa diupayakan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Begitu Mbak. Bentuk penganiayaan yang terjadi dan sudah ditangani itu seperti apa Pak? Keluarga atau saudara atau orang nih yang tidak dikenal? Kalau subjek dan objeknya beragam ya Mbak ya, beragam ya. Biasanya, kebanyakan yang mana nih Pak? Biasanya sih yang apa itu yang berdekatan. Misalnya contoh apa dia tetangga, kemudian apakah dia itu masih ada hubungan keluarga. Karena kan harus dibedakan kalau memang dia hubungan keluarga seperti suami ke istri itu kan beda lagi. Itu kan namanya undang-undang KDRT. Masuk di situ. Jadi dia kebiasaannya itu dalam tetangga lah biasanya yang dekat seperti itu biasanya. Itu pertengkaran, maaf ya, ini dengan mulut atau pakai benda atau seapa penganiayaan yang dilakukan? Kalau benda keras? dinamakan penganiayaan itu kan berarti kan sifatnya yang menimbulkan luka. Bisa memakai benda atau hanya misalnya pakai anggota tubuh saja, apa tangan, kaki. Itu bisa seperti itu. Baik. Dan selama ditangani ini akhirnya tidak terjadi lagi, artinya tidak ada pengulangan oleh pelaku sejauh ini ya dari ini, karena kan kalau RJ kan harus yang pertama nih kata tadi. Nah tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti ada yang terulang yang tidak bisa dilakukan dengan RJ. Itu selama ini yang sudah dengan RJ tidak ada lagi pengulangan ya Pak? Iya, kalau yang selama ini yang kami alami di sini tidak pernah lagi tidak diulangi. Pernah lagi ya. Itu, berarti berhasil nih kejaksaan lah ya. Baik, saya terus undang Anda mendengar yang ingin bergabung di 662-317 ataupun 665-396, boleh di live chat YouTube RRI Sumeneb.net. Kita masih punya banyak kesempatan. Dan nah, berbicara soal kasus nih Pak Vincent ya, ketika mekanismenya sudah jelas, perkaranya lebih banyak ke penganiayaan tadi kalau digambarkan begitu. Nah, fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku sejauh ini peran jaksa dalam hal ini ya mungkin lebih banyak atau seperti apa Pak? Baik, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setelah dilaksanakannya proses tahap 2 paling lama 3 hari kemudian jaksa peneliti, dalam hal ini jaksa peneliti atau P16A, jaksa P16A kemudian akan melihat perkara ini berpotensi apa tidak untuk dilakukan penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif. Kemudian setelah itu dilakukan berdasarkan surat perintah dari pimpinan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb akan ditunjuk jaksa fasilitator. Biasanya itu jaksa yang sama dengan jaksa peneliti.
Kemudian jaksa peneliti ini kemudian akan mengundang para pihak, baik itu korban, baik itu pihak tersangka, baik itu pihak dari penyidik, untuk menanyakan kira-kira apakah terhadap perkara ini bisa diupayakan perdamaian. Seperti itu. Berapa lama biasanya dari awal sampai akhir nih? Biasanya itu kalau berdasarkan aturan itu kita lakukan secepatnya, Mbak. Kalau misalnya permintaan untuk dilakukan restoratif justice itu biasanya 3 hari paling lambat setelah dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, seperti itu. Jadi cepat lah ya, 3 hari tidak lama. Iya. Nah Pak Teddy, kendala yang sering terjadi atau dialami oleh kejaksaan apa nih dalam proses ini? Maksudnya dalam proses Restoratif justice. Iya. Kendala yang kita hadapi kadang-kadang kalau kita sebagai jaksa peneliti pada saat setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, itu kadang-kadang kita melakukan pemanggilan terhadap korban. Tidak datang? Tidak datang. Itu yang jadi kendala. Sehingga kalau kita tidak datang, karena kita di waktu 3 hari paling lama, maka kita dianggap bahwa itu tidak bisa dilakukan RJ. Dan perkara tersebut langsung kami limpahkan ke pengadilan. Gitu. Tindakan yang dilakukan artinya kayak jemput bola, didatangi begitu, apa menunggu kalau tidak datang? Kalau dekat kita datangi. Nah, Kita datangi. cukup humanis masih ya. Kalau kita kan kadang-kadang ke pulau, kadang-kadang dari kepulauan itu pernah kejadian juga, sehingga kita kadang-kadang kalau bisa dia kadang-kadang zoom, daring juga dari kepala desa dengan korban. Itu kita lakukan. Yang penting ada komunikasi. Iya, gitu. tapi jangan sampai nanti kalau korban pasti harus datang, karena di situ sebagai utama ya. Iya, harus datang, wajib datang, karena pada saat dilakukan RJ itu kan dibutuhkan berita acara pendatanganan. Kalau kita kan di balai desa itu di Pabian kita, kemudian di Universitas Wiraraja, kemudian di Batuan. Oleh desa Batuan itu. Ini rumah RJ di Kabupaten Sumeneb ya. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya hadir. Itu pada umumnya itu hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Karena punya etikat baik keduanya ya untuk menyelesaikan seperti itu. Iya. Baik. Kendala lainnya Pak selain tidak hadir? Ya, kalau memang itu dari korban itu tidak hadir, ya kita tetap kita limpahkan ke pengadilan. Jadi hanya itu ya. Karena antara kedua belah pihak itu nanti kan kita dibuat berita acara penandatanganan. Kita rubuh sama, kemudian selanjutnya kita juga laporan ke Pak Gajati, diekspos perkara ini sampai ke Kejagung. Seperti itu. Iya, kalau sudah ada persetujuan dari Kejagung, kadang-kadang ada juga. Iya, ditolak. Kadang-kadang. Kenapa ada alasannya Pak? Kok ditolak? Iya, mungkin kasus penipuan ya. Kasus penipuan yang walaupun itu pidananya di bawah 5 tahun. Iya, tapi kerugiannya kadang-kadang besar. Oh, tergantung kerugian juga kerugian ya. juga menjadi kerugian kita juga. Kadang-kadang kendala di situ. Berapa maksimal kerugian yang ditimbulkan Pak untuk bisa di-RJ? Iya. Kalau aturan yang surat edarannya itu kurang lebih 90 juta. Kalau penipuan bisa yang sampai di atas 100 bisa, juta. karena ancamannya gitu. kan 4 tahun ya. Iya. Ancamannya 4 tahun. Baik. Nah itu juga ya kemudian jadi di peneliti harus ini ya Iya, betul-betul juga betul-betul dipahami. Tidak semua, meskipun ancamannya 5 tahun ke bawah, tapi kalau kerugiannya besar kita juga tetap ditolak. Ditolak. Baik. Nah, mendengar kita banyak mendapatkan informasi terkait restoratif justice ini dan Anda terus bersama Pro 1 serta YouTube RRI Sumeneb.net. Saya kembali sesaat lagi. Sumeneb siang ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja. skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami,
Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Desi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda. Sumenep siang ini. Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyati terus menemani Anda lewat dialog khusus bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep dan tentu dengan dua narasumber di sebelah saya. Saya terus ajak Anda untuk bisa bergabung ya kesempatan siang hari ini. Nah, saya ke Pak Vincent lagi nih. Kalau tadi Pak, ini adalah yang bisa di-RJ-kan salah satunya di bawah 5 tahun dan ini adalah kali pertama dilakukan oleh pelaku seperti itu ya. Tapi ada bentuk pengecualian juga ya Pak. Ini barangkali bisa digambarkan pengecualian untuk kasus yang bagaimana yang tidak bisa di-RJ-kan Pak. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terhadap syarat umumnya untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif adalah perkara tersebut harus diancam di bawah 5 tahun. Ya, jadi setiap ancaman yang di bawah 5 tahun itu bisa dilakukan RJ. Kemudian ini adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh si tersangka itu dalam artian sebelum dilakukan permohonan mekanisme keadilan restoratif terhadap yang bersangkutan ini belum pernah tersangkut perkara yang lainnya, di mana berdasarkan surat edaran Jampidum nomor B73 itu ada klasifikasi perkara-perkara yang memang dikecualikan untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif, yaitu contoh yang pertama itu tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Kemudian tindak pidana yang membahayakan atau merugikan masyarakat, dan terakhir adalah tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Itulah beberapa perkara yang memang tidak diperbolehkan atau dikecualikan untuk diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, Mbak. Gitu. Kejahatan seksual, korupsi, bagaimana Pak?
Kejahatan seksual, kejahatan korupsi juga sama, tidak bisa untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif. Walaupun kerugiannya di bawah 90 juta. Iya, walaupun di dalam kekerasan seksual ini kan pasti ada korban ini. Iya. Walaupun berdamai sekalipun, dia tidak bisa untuk diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Begitu. Baik, jadi memang tidak semuanya bisa ya. Iya, begitu. Hati-hati nih dengan kejahatan seksual. jadi- Terorisme, Pak? Terorisme juga sama, tidak bisa. Jadi sedikit Mbak saya tambahkan bahwa memang adanya mekanisme keadilan restoratif justice ini bukan membuat seolah-olah paradigmanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu pasti akan bisa diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Apabila disetujui maka tidak akan berlanjut prosesnya ke tahap pengadilan. Bukan itu sebenarnya inti utama dari mekanisme keadilan restoratif. Esensinya apa nih, Mbak, dari RJ nih? Esensi dari mekanisme keadilan restoratif itu adalah perubahan paradigma. Kalau dulu kan kita kan paradigmanya pembalasan ya. Berdasarkan KUHP dan KUHP yang lama itu pembalasan. Jadi kalau seseorang melakukan tindak pidana, dia maka akan harus dihukum. Jadi sekarang paradigmanya dengan penerapan lagi KUHP dan KUHP yang baru ini tidak seperti itu lagi. Yang di esensinya adalah untuk mengembalikan seperti keadaan semula. Yang tentunya mengutamakan adanya perdamaian di antara para pihak. Jadi sekarang itu tidak langsung misalnya dia salah, wajib nih dibawa ke pengadilan nih, wajib nih untuk dihukum nih. Enggak. Dengan sekarang ini ya diutamakan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Itu dia, Mbak. Ya, rasa dongkol korban itu jadi bisa teredam ya, Pak. Iya. Wah, ini berarti komunikasinya di kejaksaan juga bagus nih, bisa meredamkan emosi dari para korban ya. Ini juga mengurangi semacam penumpukan perkara begitu? Ya jelas, dengan adanya ini tentu saja akan mengurangi penanganan perkara pada kami di kejaksaan, walaupun memang kami pada intinya siap, Mbak, seperti dengan petunjuk pimpinan kami bahwa selalu siap melaksanakan tugas secara profesional, penuh integritas, apapun itu perkaranya. Kejaksaan Negeri Sumeneb kami seluruhnya siap untuk melaksanakan penanganan perkara itu. Iya. Kalau Pak Teddy tadi menggambarkan soal kendala, tapi sebenarnya tantangannya apa sih Pak Teddy untuk menyelesaikan perkara dengan mekanisme restoratif justice ini? Ya. Tantangan yang kita hadapi harus artinya selaku jaksa harus bertanggung jawab dalam menangani perkara tersebut. Jangan sampai ada kesempatan RJ ini tidak dilakukan maksimal oleh jaksa, tidak dilakukan oleh jaksa. Karena nanti sesuai dengan arahan dari pimpinan itu bahwa ini restoratif justice harus dilaksanakan secara optimal, optimal dan bertanggung jawab dalam penanganannya itu. Itu menjadi tantangan. Iya kita. Karena apa? Karena di RJ ini akan mengurangi juga tahanan yang ada di rutan itu kan. Karena sudah full ya, semakin banyak kapasitasnya terbatas. Kapasitasnya kan melebihi kapasitas terutama dalam peredaran narkotika ya. Dengan tersangka itu sebagai pengguna, kita kan bisa di-RJ-kan. Iya. Nah, Pak Vincent kemudian bagaimana memastikan bahwa keadilan itu adil untuk keduanya begitu. Jadi bentuk memberikan rasa keadilan pada korban. Baik. Sebenarnya kan kalau kita berbicara keadilan ini tentu tidak sama ya Mbak ya. Antara keadilan antara korban dan keadilan dengan tersangka gitu. Ya, pelaku ya. Tetap makanya kita harus mencari jalan tengah, win-win solution kepada kedua belah pihak. Ya di satu sisi mungkin ada berkurang keadilan dari sisi yang satu, yang dari sini juga harus ada berkurang keadilannya. Karena memang kalau secara nyata tentu tidak ada namanya keadilan. Si korban sudah menjadi korban tindak pidana, si pelaku juga sudah melakukan tindak pidana, tetapi kan harus juga dilihat bahwa terdakwa itu atau tersangka itu melakukan tindak pidana itu kan tentu ada alasannya, Mbak. Nah, inilah yang memang betul-betul menjadi konsen jiwa dari pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif, bergerak dari situ. Jadi dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, hal-hal yang menjadi dasar atau hal-hal yang menjadi alasan tersangka itu melakukan tindak pidana, itulah yang dinilai untuk kemudian apabila memang pihak korban menyetujui ya dilaksanakanlah perdamaian seperti itu. Termasuk kasus misalkan untuk OPD Pak, dinas begitu, itu bisa di-RJ-kan juga Pak dengan proyek-proyek misalnya?
Kalau misalnya kaitan dengan dinas ya seperti yang Mbak bilang itu kan mungkin ya lebih utamanya itu kan mungkin kepada tindak pidana korupsi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tindak pidana korupsi itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif. Tetapi kalau subjeknya misalnya ada OPD atau ada misalnya pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana yang memang diperbolehkan atau dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian secara mekanisme keadilan restoratif, itu tidak apa-apa, bisa. Jadi tidak melihat statusnya apakah dia pegawai negeri, pegawai swasta, siapapun bisa. Dan ini juga perlu kami tekankan bahwa kami Kejaksaan Negeri Sumeneb sebagaimana arahan pimpinan dan itu yang menjadi jiwa dari kami bahwa terhadap seluruh proses dalam penyelesaian mekanisme keadilan restoratif justice ini tidak dipungut biaya. Ini penting, Mbak. Ini penting apalagi di zaman sekarang ini yang memang ya seperti yang kita ketahui lah, zaman seperti sekarang ini yang memang dituntut penuh integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas. Kami meyakinkan bahwa itu betul-betul kami laksanakan di Kejaksaan Negeri Sumeneb dan seluruh kejaksaan yang ada di Republik Indonesia. Mungkin itu, Mbak. Baik. Nah, Pak Teddy, ini barangkali sedikit cerita nih masyarakat biar lebih paham dan juga tergambarkan mediasi yang dilakukan antara pelaku dengan korban. Itu bentuknya seperti apa, Pak, sejauh ini? Jadi mediasi yang dilakukan oleh korban dengan tersangka atau pelaku itu kalau korban mengalami kerugian harus kita tersangka mau tidak membayar, mengganti kerugiannya. Tetap ada itu ya. Iya. Tapi kalau dia korban, sudah tidak apa-apa, kerugiannya kecil, mungkin biaya perobatannya, mengganti biaya atau tidak usah, itu kita tetap laksanakan RJ juga. Kalau ada salah satu pihak yang masih keberatan? Ya tidak bisa. Tetap nggak bisa. Kuncinya kan di korban. Ya, kuncinya di korban. Tersangka pelaku mau, tapi korban tidak mau. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Nah, tentu ini apa ya namanya ya, bentuk komunikasinya juga bagus-bagus ya. Jaksa biar bisa ini. Kadang-kadang, tapi selama ini ada Pak yang sampai maulah, artinya membayar dari keinginan korban paling banyak berapa nih, Pak? Ya sesuai dengan kerugiannya korban. Ada yang sampai 30 juta, 40 pernah. juta. Jadi cukup saya tahun 2025 ada pengerusakan yang pasal 4 waktu itu sebelum berlakunya KUHP yang baru, itu pasal 406. Jadi apa tuh, Pak? Pengerusakan. Jadi ditambah itu dirusak karena aliran air itu tidak berjalan sehingga kincir anginnya itu dilakukan pengerusakan, airnya itu kincir air itu dilakukan pengerusakan. Kemudian di tahap 2 pada waktu penyerahan tersangka kami beri pemahaman kepada tersangka dengan korban juga didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Ternyata ada kemauan untuk mengganti tersebut. Seberapa besar waktu itu? 30 juta. Lumayan besar juga ya. Tapi akhirnya bisa didamaikan. Kalau semacam pembobolan terencana, Pak, itu bisa juga diarjikan? Maksudnya pembobolan? Ya kayak apa? Pencurian. Ya. Kita kan lihat dengan pasalnya juga. Pasal ancamannya di berapa? Kalau di malam hari bersama-sama, kan itu kan lebih dari 5 tahun ancamannya. Jadi balik lagi harus ke aturan harus kita lebih teliti lagi. Gitu. Baik, walaupun kerugiannya di bawah 90 juta. Baik. Ya, tentunya mendengar ini saya baca WhatsApp dulu nih, Pak. Yang sudah masuk ya. Sebenarnya ketika saya mendengar ada kasus untuk tetangga dengan pelecehan seksual, tapi tidak diekspos karena takut korban masih punya masa depan. Ketika ini bisa dilakukan, saya harus memberikan info kemana agar tidak terjadi lagi, biar pelaku punya efek jera. Samsudin di Kolor. Bisa dijawab nih, Pak Vincent. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan di awal,
pada prinsipnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang sudah sekarang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif. Meskipun dari pihak korban itu memaafkan atau meskipun pihak korban itu mau berdamai, tidak dimungkinkan. Jadi kalau sudah tidak dimungkinkan tentu saja tidak akan kami expose di dalam media sosial kami, karena kebanyakan kan pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif ini apabila memang telah disetujui dan telah ditetapkan berdasarkan penetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb akan kami tampilkan Mbak di dalam medsos kami. Jadi kalau sudah tidak ada dimungkinkan ya mana mungkin ya untuk dilakukan expose di media sosial seperti itu Mbak. Nah, ini tadi harus melapor kemana? Apakah karena rasa keamanan dirinya seperti itu? Baik, memang itulah memang dilemanya kalau memang misalnya pelaporan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, apalagi itu korbannya adalah anak-anak. Kita kan memang harus panjang memikirkannya, panjang dalam artian bagaimana masa depan dia, bagaimana nanti kemudian akan diekspos, akan terlihat oleh orang, terlihat oleh tetangga seperti itu. Tetapi apapun ceritanya, setiap perbuatan kekerasan seksual itu adalah kan kejahatan yang tidak bisa kita diamkan, yang tidak bisa kita pura-pura seolah itu tidak ada. Ya kalau bagi kami ya wajib dilaporkan kepada pihak berwajib, itu ada namanya kepolisian ke kepolisian, bukan ke kejaksaan bukan. Ya? Kalau untuk penanganan itu kan dalam tindak pidana umum itu kan seluruhnya dilakukan penyidikannya di tingkat kepolisian. Iya. Baik. Nah, terima kasih Pak Samsudin. Nah, harus ke kepolisian dulu deh Pak ya, baru nanti ditanganinnya di kepolisian. Baik. Kemudian ketika saya baca lagi nih Pak. Silakan. Ketika keadilan bagi korban, apakah bisa memarkup kerugian yang ditimbulkan hamba Allah? Baik. Gimana nih Pak? Jadi begini, tentu saja kan makanya tadi yang saya sampaikan bahwa setelah karena mungkin ada keuntungan juga ya. Wah ini di RJ kan ya. Jadi itulah makanya tadi fungsinya bahwa setelah pimpinan menyetujui untuk terhadap perkara ini akan dilakukan upaya penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif, kami kan akan mengundang para pihak dengan melakukan pemanggilan. Jadi di situ kan kami kan juga turut mendengar apa sih sebenarnya kehendak dari si korban, apa sih keinginan dari si pihak tersangka ini. Itu kan kita akan menilai. Kalau memang itu kami rasa bahwa memang itu tidak layak, contoh misalnya seperti dia hanya dipukul, contoh nih penganiayaan sekali, terus dia minta sampai besar, itu kan juga memberatkan dari pihak si tersangka. Jadi pada intinya kalau biasanya seperti itu tidak akan tercapai yang namanya perdamaian, tidak akan tercapai ya berarti tidak akan dimungkinkan untuk diselesaikan dengan upaya mekanisme keadilan restoratif. Namun kami pastikan bahwa kami dalam setiap proses perdamaian itu adalah pihak yang netral, tidak memihak ke korban, tidak memihak ke pihak yang tersangka, dan upaya itu dilakukan seluruhnya tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada bujuk rayu. Jadi kami tidak akan ada itu namanya kalau berdamai kami langsung maksa, harus Bu, harus Pak, harus berdamai, ini tersangka harus kembalikan. Oh tidak, itu tetap kami serahkan ke dalam perdamaian itu sendiri antara para pihak. Bisa tidak untuk didamaikan? Kalau memang tidak ya udah, kita akan melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Sumeneb. Begitu Mbak. Baik, sepanjang perjalanan penanganan ini bagaimana respon masyarakat nih terhadap adanya RJ Pak? Kalau respon masyarakat sejauh ini baik ya, mereka mendukung untuk ini karena memang itu juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy bahwa memang tidak seluruh masyarakat tidak seluruh masyarakat memahami ya tentang ini gitu loh. Memahaminya dalam koridornya itu begini. Kebanyakan masyarakat itu berpikir kalau misalnya itu dilakukan nanti proses mekanisme keadilan restoratif, dia nanti melakukan lagi nih. Kan ini kita contoh berdamai nih. Nanti besok-besok dilakukannya lagi, udah selesai, nanti RJ lagi. Oh enggak. Kalau konsep mekanisme keadilan restoratif itu kan hanya sekali. Jadi kalau setelah selesai dilakukan dan di kemudian hari dia melakukan, oh tidak ada lagi namanya
mekanisme keadilan restoratif yang kedua kali. Dan itu disampaikan ya Pak? Ya, disampaikan. Sehingga pelaku paham. Iya, itu selalu itu dalam setiap kita mediasi ataupun nanti dalam setiap upaya perdamaian. Bahkan setelah itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb dalam bentuk penetapan penghentian penuntutan, itu kita ingatkan lagi bahwa ini hanya untuk pertama dan terakhir bagi si tersangka. Tidak akan ada kedua kali. Jadi jangan ada harapan nanti melakukan lagi, aku pasti dikasihkan nanti ini MKR lagi. Nggak ada itu. Keenakan ya. Iya, terus-terus nanti seperti itu jadinya. Iya, Pak, tadi pola pikir masyarakat kita sudah mulai berubah nih dengan adanya RJ atau seperti apa Pak? Ya. Jadi dengan adanya RJ ini masyarakat kalau menurut kami menjadi pelajaran kita bahwa itu RJ sangat berguna ya bagi masyarakat karena tidak semua perkara itu tidak harus ke pengadilan. Intinya itu. Kadang-kadang masyarakat bilang yang besar perkara nggak jadi perkara, dengan kecil-kecil perkara masuk sampai ke pengadilan. Dengan adanya RJ ini kan kita bisa. Ya, termasuk pencurian ayam tuh Pak yang sering jadi contoh ya. Iya. Pencurian ayam juga. Nah, yang penting kuncinya pidananya ancamannya 5 tahun ke bawah. Iya. Itu yang kita laksanakan. Baik. Terakhir nih Pak Teddy, mungkin ada harapan atau hal yang paling ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan implementasi restoratif justice ini? Terakhir bahwa restorasi justice ini kita laksanakan dengan yes. Yes gitu ya Pak. Cukup satu kata, yes. Silakan kalau Pak Vincent apa yang paling ingin diingatkan untuk masyarakat di luar sana? Baik. Pertama-tama mungkin di tahap awal tadi seharusnya saya sampaikan, kami dari Kejaksaan Negeri Sumeneb berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia Sumeneb yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan atau mensosialisasikan. Mungkin masyarakat pasti sudah banyak yang dengar ini, cuma disosialisasikan lebih dalam pada hari ini. Harapan kami kepada seluruh para pemirsa dan pendengar dari Radio Republik Indonesia Sumeneb, RRI Sumeneb ini, bahwa perkara itu tidak harus mesti dibalas, gitu loh. Di saat yang sekarang ini, mari kita utamakan yang namanya perdamaian, karena perdamaian itu jauh lebih baik daripada harus diselesaikan ke pengadilan. Karena suatu saat pasti orang yang akan dipidana itu kan bakal kembali lagi ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya dia kembali lagi akan bisa menimbulkan konflik yang baru lagi. Harapannya, ayo mari kami ajak masyarakat Kabupaten Sumeneb, apabila memang mengalami suatu tindak pidana yang masih dimungkinkan atau dapat dimungkinkan untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif, ayo kita selesaikan di Kejaksaan Negeri Sumeneb. Mungkin itu aja Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent, Pak Teddy kebersamaannya lewat dialog khusus di siang hari ini bersama RRI Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini Pak. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi obrolan kami dengan dua narasumber, yakni Pak Vincentius Tampu Bolon, Kepala Seksi Tindak Pidana Hukum, dan juga RTD Romius, Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Sumeneb, telah hadir lewat dialog khusus kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, hukum pidana tidak lagi sekedar menghukum, melainkan berorientasi pada pemulihan keadilan substantif dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, pendekatan restoratif resmi menjadi budaya hukum baru di Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih humanis dan adil. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeneb siang ini